Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah. Selamat datang di channel Umma Azu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkisah tentang seorang tokoh yang hebat, yaitu Abdullah ibnu Amru al-Ansori, seorang pahlawan syahid pertama yang dinaungi malaikat pada perang Uhud. Darahnya mengalir dibarengi dengan semerbak harumnya iman dan kilaunya cahaya akidah di medan perang. Sebelum 50 orang regu panah meninggalkan tempatnya waktu terjadi perang Uhud, kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang mendadak. Waktu itu medan perang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Orang-orang musyrikin pimpinan Abu Sufyan menarik mundur karena takut dan khawatir terhadap serangan kaum muslimin. Tak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang mengira bahwa kaum muslimin akan memasuki ujian berat setelah waktu siang. Dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa berselisih terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengakibatkan binasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada regu panah yang barisannya ada di atas bukit agar tidak meninggalkan posisinya walau dalam keadaan bagaimanapun. Namun karena gemerlapan ghanimah atau harta rampasan perang yang mereka lihat melalaikan mereka berwaspada terhadap kaum musyrikin yang berdatangan lagi. Mereka meninggalkan senjata dan perbekalannya, lupa pada perintah Rasul. Lalu mereka turun ke area pertempuran di bawah bukit. Disinilah kekalahan terjadi dan turunlah martabat syuhada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abdullah ibnu Amr ibnu Hizam al-Ansori sebagai pahlawan syahid saat pertempuran pertama berlangsung di medan perang Uhud. Ia adalah pahlawan syahid yang pertama yang darahnya mengalir dengan semerbak bau harum. Pedang kaum musyrikin menikamnya dengan diliputi rasa dendam dan benci. Mereka menyiksa jasad dengan siksaan yang sangat sadis, memotong-motong anggota badannya sampai dahaga. Kebencian mereka hilang dan pulihlah kehausan dendamnya. Tubuh mereka diliputi dengan murka yang sangat membara dan dadanya penuh dengan amarah. Ketika mayat Abdullah didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meletakkan jasadnya di antara dua tangannya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak terlihat oleh keluarga dalam bentuk yang sangat menyedihkan. Putranya Jabir berusaha membuka wajahnya, tapi orang-orang yang berdiri di sekitar Rasul melarangnya. Putri Abdullah Fatimah berteriak, "Demi Allah!" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandanginya lalu berkata, "Jangan menangis. Para malaikat masih menaungi tubuhnya dengan sayapnya." Jabir mengisahkan kematian ayahnya sebagai berikut. "Ayahku mati pada waktu perang Uhud. Hidungnya dipotong, kedua telinganya dipotong, dan aku berdiri menjaga jarak dengannya. Kemudian aku membawanya ke kubur. Dia dikubur dalam satu lubang dengan Amru ibnu Jamuh. Setelah 6 bulan, aku menggali sebuah kuburan
Lalu jasadnya saya pindahkan ke sana. Jasadnya tidak berubah sama sekali, kecuali beberapa helai jenggotnya yang terlumuri dengan tanah. Inilah pahlawan syahid yang termasuk salah satu dari 12 orang pimpinan yang datang dari Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Ia termasuk di antara orang-orang yang hatinya mendapat sinar Islam dari Allah sejak masa pertama. Ia mengecap manisnya iman dan tenangnya hati karena zikir kepada Allah. Akal pikirannya menjadi mulia berkat keagungannya agama Islam, yaitu agama yang prinsip-prinsipnya mulia dan mutu pendidikannya tinggi. Beliau termasuk Ahlul Badar dan salah seorang yang mengikuti perang Badar. Rasulullah bersabda kepada para Ahlul Badar, semoga Allah mengangkat derajat Ahlul Badar. Beliau juga bersabda kepada mereka, berbuatlah sesukamu, sesungguhnya aku telah memaafkanmu. Abdullah ibnu Amru termasuk salah seorang yang diberkati oleh Allah, sehingga hatinya terbuka untuk menerima agama Islam. Ialah yang menyebarkan sinar Islam ke Jazirah Arab, hingga bercerailah segala kegelapan dan mensucikannya dari segala kotoran jahiliyah. Terpancarlah sumber hidayah, sehingga akal yang berkarat pun tersapu dengannya. Musnahlah seluruh jiwa yang diliputi dengan penghambaan berhala dan penghambaan syirik. Tibalah hari di mana Rasulullah membukakan rahasia ilahi kepada Jabir ibnu Abdullah. Rasulullah SAW menjumpai Jabir yang sedang diliputi oleh rasa sedih dan putus asa. Raut wajahnya nampak sedih. Kemudian beliau SAW bersabda kepadanya, "Hai Jabir, apa sebab aku melihatmu diliputi kesedihan?" Jabir menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku telah mati syahid dan meninggalkan kemiskinan, bahkan baginya masih ada hutang." Nabi SAW berkata kepadanya, "Maukah engkau aku beri kabar gembira mengenai apa yang didapat oleh ayahmu?" Jabir menjawab, "Tentu saja aku mau ya Rasulullah." Maka bersabdalah Nabi SAW kepadanya, "Sesungguhnya Allah menghidupkan ayahmu dan mengajaknya bercakap secara langsung tanpa hijab dan utusan. Padahal Allah tidak pernah mengajak bercakap kecuali lewat belakang tabir. Allah berfirman, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku, pasti aku beri.' Ia berkata, 'Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, sehingga aku mati demi engkau untuk yang kedua kalinya.' Allah menjawab, 'Hal itu telah berlalu, dan mereka tidak akan dikembalikan ke dunia lagi.' Ia berkata, 'Ya Allah, sampaikanlah hal ini kepada orang-orang sesudahku.' Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Artinya, jangan kau kira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu betul-betul mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan memperoleh rezeki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169.
Begitu Jabir mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah menghidupkan ayahnya, bahkan mengajaknya bercakap tanpa dibatasi dengan penyekat. Lalu Allah menawarkan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan keinginan ayahnya adalah kembali ke dunia sehingga dapat mati terbunuh untuk yang kedua kalinya di jalan Allah. Timbullah rasa tentram dalam jiwa Jabir. Dengan demikian, ia tahu kedudukan ayahnya di sisi Allah adalah tidak setaraf dengan kedudukan orang-orang soleh yang dijanjikan oleh Allah, dengan ganjaran yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Apabila ia menangisi kematian ayahnya, Abdullah ia mengingatkan sabda Rasul tersebut kepadanya dengan ucapannya, "Jangan menangis, para malaikat masih menaungi sayapnya kepadanya." Kematian syahidnya merupakan saat-saat yang terindah di mana para malaikat mengitarinya, menebarkan rahmat, dan rohnya menghadap kepada Allah sebagai syuhada. Sampai di sini dulu kisah hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.